Sekalian, karena saat ini kita masih bekerja dan belajar di rumah. Jadi hari ini saya mengajar Anda melalui video yang saya buat ini. Ya, sesuai dengan topik kita mengenai English structure. Topiknya adalah if clause. Ya, saya jelaskan lagi apa sih if clause di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita sering memakainya dengan kata jika atau kalau, ya. Kalau saya nanti malam punya waktu, aku akan datang ke rumahmu. Kalau itu yang pertama, ya, yang masih mungkin terjadi. Kalau tipe yang kedua, contohnya gini. Hari ini kejadiannya tapi kita andaikan tidak terjadi. Contohnya, kalau virus corona tidak ada, kita tidak akan belajar di rumah, ya. Atau kalau saya tidak punya kelas hari ini, saya tidak akan membuat video ini. Oke. Itu yang tipe kedua, ya. Pengandaian yang sekarang terjadi tapi diandaikan tidak terjadi, ya. Nah, tipe yang ketiga ini yang sering kita pakai. Contohnya kejadiannya sudah lampau tapi kita mengandaikan hal itu masih terjadi. Contohnya kemarin kita kehujanan dan kemarin kita flu. Jadi kamu andaikan seperti ini. Kalau saja kemarin saya bawa payung, saya tidak akan kena hujan. Atau kalau saya kemarin tidak kehujanan, saya tidak akan jatuh sakit kemarin. Jadi pengandaian ini, if clause ini memang dalam percakapan sehari-hari memang sering kalimat ini sering kita gunakan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ada struktur atau bentuk yang memang harus kita pahami. Oke, saya ulangi lagi. Di dalam bahasa Inggris ada struktur atau bentuk kalimat yang harus kita pahami untuk menyatakan contoh pengandaiannya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada tipe 1, 2, dan 3. Oke, saya jelaskan secara singkat. Tipe pertama ini, ya, diawali dengan, kalau kita awali dengan kata if diikuti oleh kalimat simple present. Ya, untuk mengetahui tentang kalimat simple present masih videonya tersedia di kanal YouTube saya, kalian bisa cek lagi. Nah, if diikuti oleh simple present, setelah itu baru ini kejadian yang akan terjadi. Jadi ini saya sebut dengan possible, artinya ini masih mungkin atau memang mayoritas ini 99% mungkin terjadi karena masih akan rencana. Ini ciri khususnya, clue-nya adalah ada kata will di situ, future. Oke. Jadi if diikuti oleh kalimat simple present, baru nanti ada kalimat berikutnya yang menggunakan kata will. Titik-titik maksudnya di sini adalah subjek kalimat tersebut, ya. Setelah itu nanti kalau di sini kata kerja, baru kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Atau kalau bukan kata kerja seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang verbal and non-verbal sentence, di sini kita menempatkan be. Oke. Jadi bedakan kalau will itu diikuti oleh kata kerja, kata kerjanya harus bentuk pertama. Oke, kalau tidak ada kata kerja, adanya kata sifat, kata keterangan, dan kata benda, ini ditambahkan dengan to be. Oke, ya. Tipe pertama ini contohnya seperti ini. Nanti akan saya tuliskan contoh-contohnya. Tipe pertama ini contohnya gini. Kalau saya lulus nanti, nah kamu kan sekarang masih kuliah nih. Jadi kamu punya rencana. Jadi kalau saya lulus nanti, saya akan melamar menjadi seorang akuntan. Kalau saya menikah nanti, kamu kan sekarang masih single nih. Kalau kamu punya rencana, kalau saya menikah nanti, saya akan mengadakan di gedung besar. Nah, inilah contoh yang tipe pertama, pengandaian yang possible, ya, yang masih mungkin terjadi. Oke. Ya, kalau tipe kedua ini malah terbalik. Kejadiannya hari ini, saat ini, tapi kamu andaikan kejadian tersebut tidak terjadi. Ya, contohnya yang saya bilang tadi sebelumnya. Oke, saya buat contoh lain.
Hari ini saya mengajar, jam mengajar, tapi saya andakan nggak ada. Misalkan saya lagi malas atau saya punya rencana lain gitu, tapi saya harus, jadi saya andaikan kalau hari ini tidak mengajar, saya tidak akan membuat video ini, paham? Jadi hari ini kejadiannya memang sudah saya lakukan, tapi saya andaikan tidak gitu. Nah, inilah yang tipe kedua, makanya saya bilang impossible. Contoh yang kedua, kamu punya cek dompet, ya, aduh, uangnya nggak cukup, terus ponakan kamu minta beli mainan, terus kamu bilang kalau paman punya cukup uang sekarang, paman akan belikan mainan kamu. Cuma sekarang paman nggak punya, ya. Kenyataannya memang tidak, ya. Oke. Jadi memang inilah sering kita pakai tipe kedua ini, ya. Oke. Strukturnya tetap kembali ke struktur karena bahasa Inggris itu memang spesifik, ya, khususnya memang strukturnya tuh jelas. Nah, kalau di kalimat yang tipe kedua ini namanya juga impossible. Ini kalimatnya meskipun kejadian sekarang, karena kita mengandaikan tidak terjadi, kita pakai if di depan, if diikuti oleh simple past. Ingat, if diikuti oleh simple past. Kalau di tipe pertama, karena mungkin terjadi, karena akan masih terjadi, kita memakai if diikuti oleh simple present. Kalau di bentuk kedua, namanya juga impossible, tidak mungkin terjadi, meskipun kejadiannya hari ini, tapi contrary, kenyataan dengan yang kita inginkan. Ini if-nya diikuti oleh simple past, ya. Nah, kalau nanti setelah simple past, di sini ada would. Bedakan. Kalau di sini will, karena mungkin terjadi. Apa pastnya dari will? Would. Oke. Kata bantunya kita pakai would di sini. Sama. Apa sih di sini titik-titiknya? Maksudnya di sini subjek kalimat tersebut. And then nanti kalau di sini kata kerja, tetap kata kerjanya bentuk pertama. Ini yang bentuk pastnya, guys. Jangan buat ini bentuk kedua. No, ini sudah bentuk past dari kata will. Jadi di sini would. Jadi tetap diikuti bentuk pertama kalau kata kerja. Kalau bukan kata kerja, tetap diikuti oleh to be, be. Oke, nanti saya buatkan contohnya, saya jelaskan dulu. Baik, untuk tipe yang ketiga, inilah manusia, ya. Sudah terjadi tapi tetap berandai-andai, ya. Jadi tipe yang semuanya memang sering kita pakai, tapi inilah keinginan manusia, ya. Maksudnya sudah terjadi di masa lampau, tapi tetap keinginan tersebut disimpan, dan yang nggak mungkin. Contohnya seperti ini. Kalau kamu sekarang nih kuliah di Universitas Kristen Indonesia, pilihan kamu sebenarnya ke UI tahun lalu, terus kamu bilang, kalau saja tahun lalu saya lulus UN, ya, masuk ujian negeri, kampus negeri, saya tidak akan belajar di UI, saya tidak akan mendaftar ke UI. Oke. Ya, contohnya seperti itu, ya. Oke, kalimat yang kedua, pengandaian masa lampau. Sekarang kan kamu jomblo atau single lah dibilang, ya. 2 bulan lalu kamu putus sama pacar kamu, terus kamu berandai-andai, aduh, coba saja saya masih punya pacar, gitu, ya. Coba saja kemarin saya belum putus, tidak memutuskan dia atau dia memutuskan saya, ya. Saya tidak akan jomblo dari kemarin, ya. Jadi inilah yang bentuk ketiga, ya, pengandaian yang kenyataannya kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau, tapi tetap kita andaikan kejadian tersebut tidak terjadi. Oke. Nah, inilah penggunaan bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, clue-nya kalau di bentuk pertama, ingat, karena masih mungkin dan akan terjadi, kata if, klausa if itu diikuti oleh simple present. Ya. Setelah itu koma, baru nanti diikuti oleh kalimat yang menggunakan will. Karena mungkin terjadi, ingat kata bantu will, akan, ya. Oke, yang kedua, if-nya itu diikuti oleh kalimat simple past, koma, setelah itu nanti ada kalimat yang menggunakan kata would.
pasnya dari will, karena ini tidak mungkin terjadi. Ingat, impossible. Oke. Nah, tipe yang ketiga ini malah lebih parah dari bentuk kedua. Kejadiannya sudah lampau, masih tetap kita mengandaikan hal itu terjadi. Nah, ini if-nya itu diikuti oleh kalimat past perfect yang nanti ada kata head-nya ya. Head. Nah, kalau dia bentuk bukan kata kerja ada been-nya. Kalau dia kata kerja bentuk ketiga. Ya, inilah past perfect. Nah, setelah kalimat if-nya diikuti oleh kata bantu would dan have. Would dan have. Ingat, di sini ada will, di sini clue-nya ada would, di sini clue-nya ada would have. Oke. Nah, saya buatkan dulu contoh bentuk pertama 1, kedua 1, ketiga 1. Oke. Silakan dilihat dulu struktur kalimat tersebut. If clause artinya saya tuliskan di sini jika, ya. Jika atau kalau. Kalau bahasa sehari-hari kita pakai kalau. Nah, bahasa formalnya jika, ya. Oke. Atau seandainya, ya. Jadi sudah lihat strukturnya. Oke, baik. Saya buatkan contoh bentuk pertama 1, bentuk kedua 1, dan bentuk ketiga 1. Kita mulai dulu dengan bentuk pertama ya, type 1. Oke, kita mulai dengan type 1. Ya, type 1 tadi seperti apa? Oke. If, terus di sini simple present, terus nanti setelah itu baru di sini ada kata simple future. Ya. Simple future ini tadi yang ada kata will-nya. Oke. Ya, saya buatkan contoh. Ini rencana-rencana ke depan ya. Oke, contoh. Kalau aku lulus kuliah tahun depan, aku akan pulang ke kota asalku. Oke, lihat di sini. Karena kamu belum lulus dan ini masih rencana, terus kamu andaikan kalau aku lulus kuliah tahun depan, ya, aku akan pulang ke kota asalku. Oke, lihat di sini if, ya, kita buat inilah if-nya, ya. If I graduate next year. Lihat di sini, ini kalimat simple present-nya, ya. Bentuk pertama. If I graduate, di sini kita menggunakan kata kerja ya. If I graduate next year, nah baru di sini nanti I will go. Lihat di sini ada kata bantu will yang menyatakan dari kalimat tersebut, oh ini masih mungkin terjadi atau kejadiannya nanti. Jadi I will go to my hometown. Lihat? Ya, lihat di sini. Di sini kalimatnya setelah kata if diikuti atau langsung diikuti oleh sentence atau kalimat simple present. Setelah itu baru koma, baru rencananya I will go. Oke, sudah? Oke, ini yang pakai kata kerja. Tadi saya bilang kalau nggak pakai kertas seperti apa atau kalimatnya non verbal boleh. Kalau saya nanti lulus tahun depan, saya lihat dulu kalimatnya pakai kata kerja ya. Saya akan pulang. Ya. Ya. I will go. Ya, ada kata kerja di sini. Ya.
Oke, kalimatnya saya ganti yang bukan kata kerja. Kalau aku lulus kuliah setahun depan, aku akan menjadi seorang guru. Lihat, di sini tidak ada kata kerja. Yang ada adalah kata benda, frasa benda, seorang guru. Oke, jadi kita buat kalimatnya. If I graduate next year. Oke, biar lebih lengkap. If I graduate from college next year, okay, I will be a teacher. Ya, mungkin kamu kuliah di FKIP, pendidikan keguruan mungkin, atau pendidikan, terus kamu rencana menjadi seorang guru. Ini dia, I will be. Ya, jadi nggak boleh I will a teacher karena di sini nggak ada kata kerja. Jadi kita membutuhkan to be di sini untuk membantu kalimat yang bukan kata kerja. Karena ini adalah noun phrase atau frasa kata benda. Oke, jadi inilah contoh tipe pertama. Jadi sudah paham? Tipe pertama itu adalah masih mungkin terjadi. Clue-nya adalah kalau if diikuti oleh simple present, di sini nanti pasti ada kalimat simple future. Oke. Atau kadang-kadang kalau di dalam tes TOEFL, TOEIC, IELTS dan jenis-jenis tes TOEFL itu kadang-kadang kalau di dalam essay yang mengisi titik-titik, kadang-kadang ini yang dilengkapi, ini tidak. Jadi kita kalau sudah paham bentuknya ini, kita sudah paham menjawab ini. Oh, di sini misalkan ini yang dikosongin. If, oh di sini simple future. Oh, pasti di sini kalimatnya simple present, bukan simple past. Ya. Oke, kalau ini misalkan yang di titik-titikin, oh simple present, oh pasti masih mungkin terjadi. Oh, pasti di sini kalimatnya simple future. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Oke, ya. Jadi kalau kita sudah paham, ya kita sudah paham strukturnya ini, pasangan simple present dan simple future. Jadi jangan terbalik malah, if-nya ini diikuti oleh simple present bukan simple future. Jadi if-nya ini yang harus kita tekankan ya, pengandaiannya. Oke, jadi if simple present, simple future. If I graduate, ini simple present. Bentuk pertama, if I graduate from college next year, I will be. Inilah simple future. Atau kalau kamu mau ganti, I will be a teacher if I graduate from college next year. Jadi ini aja. Kadang-kadang ini yang di depan, ya. Ini if-nya ada di tengah. Tapi kalau if-nya di depan, kamu jangan lupa taruh koma di sini. Sudah? Ya, kita masuk ke bentuk kedua. Tipe yang kedua ini saya ulangi lagi. Tipe yang kedua ini adalah bentuknya itu. Bentuknya itu simple past. If diikuti oleh simple past. Terus setelah itu diikuti oleh kalimat past future. Ini tipe kedua. Oke. If ya, setelah if ini diikuti oleh kalimat simple past, setelah koma baru di sini nanti kalimatnya past future. Ciri-ciri past future apa? Ya would. Kalau tadi present future will, kalau sekarang would. Oke, lihat inilah strukturnya ya. Atau kalau if-nya di tengah, dari gini dia past future. Baru langsung if simple past tanpa koma ya. Jadi past future, setelah itu ditambah dengan if simple past. Jadi kadang-kadang ini yang di depan ya. Kadang-kadang kalimat utamanya yang di depan, if clause-nya yang di belakang, atau kata if clause-nya di depan baru koma baru kalimat utamanya. Jadi if clause ini termasuk di sini adalah adverbial clause ya, kata keterangan, klausa keterangan ya.
Jadi pelengkap kalimat tersebut yang berfungsi menjadi keterangan di kalimat utamanya. Oke. Nah, saya buat karena ini musim hujan, terus banyak yang sakit, terus seseorang bilang, if Rina had get wet yesterday, she would not get sick. Oke, lihat di sini. Yang mana sih simple past-nya? Ini simple past-nya. Jadi setelah if diikuti oleh simple past. Did not, didn't, did not get wet yesterday, she would not get sick. Artinya, kalau si Rina itu tidak kehujanan kemarin, dia tidak akan sakit. Ya, dia tidak akan sakit. Oke. Nah, kejadiannya sekarang dia kehujanan, terus dia sakit. Nah, itulah bentuk kedua. Atau kita buatkan contoh yang lebih spesifik, ya, yang kejadiannya yang saya lakukan sekarang. Kalau saya punya uang sekarang, saya akan pergi ke mall, tapi buktinya saya nggak punya uang dan saya hanya tinggal di rumah. Oke. Jadi kita buatkan contoh. If I had enough money today, I would go to mall for shopping. Lihat di sini. Ya, kalau saya punya uang sekarang hari ini, buktinya saya nggak punya. Setelah saya cek dompet saya pas-pasan, ongkos saja nggak cukup contohnya. Jadi kamu bilang if I had enough money today, I would go to mall for shopping. Jadi kalau saya punya cukup uang hari ini, saya akan pergi ke mall. Buktinya enggak. Ya, I stay at home because I don't have enough money. Saya tinggal di rumah ini karena saya tidak punya uang cukup untuk berbelanja. Tapi saya andaikan if I had, jadi simple past dia. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi. Dan dari sini clue yang kedua ada would di sini. Nah, inilah ciri-ciri if clause tipe kedua. Kejadiannya hari ini, tapi kita contrary to the fact. Artinya tidak seperti yang kita inginkan, ya. Makanya kita andaikan seperti itu. Namanya juga pengandaian. Oke? Ya. Kita lanjut dengan tipe bentuk terakhir, bentuk ketiga, ya. Tipe bentuk ketiga ini terjadi di masa lampau dan kita mengandaikan hal tersebut tidak terjadi. Namanya juga sudah masa lampau dan nggak mungkin kembali lagi masa lalu kita, ya. Ini type 3, bentuk ketiga. Nah, strukturnya if di depannya ini nanti past perfect, if past perfect. Ya. Nanti setelah if past perfect di sini ada namanya kalimatnya past future perfect. Ya, yang nantinya kalau rumusnya di sini ada namanya had. Bentuk ketiga atau been, ya. Di sini juga nanti ada would have. Kalau dia kata kerja, di depan have ada bentuk ketiga. Kalau dia bukan kata kerja, di depan. Itulah ciri-cirinya. Oke, would have. Kalau di sini had, diikuti oleh bentuk ketiga. Kalau ada kata kerja, kalau bukan kata kerja diikuti oleh been. Oke, baik, kita buatkan contoh. Kalau saja saya lulus kalau tahun kemarin, if you had not
failed your exam last year, you would have studied at Universitas Indonesia. Ya, kebanyakan mahasiswa berkeinginan untuk setelah lulus SMA ingin lanjut ke perguruan tinggi negeri, dan karena kita ini di zona Jakarta, kebanyakan melamarnya atau ingin propose ke Universitas Indonesia. Jadi banyak mahasiswa yang kalau saya tanyakan, ya kenapa masuk universitas ini, kenapa nggak ke UI? Saya gagal tahun lalu, sir. Jadi kamu andaikan kalau saya kemarin nggak gagal atau lulus istilahnya di ujian tahun lalu masuk perguruan tinggi negeri, saya akan masuk atau saya kan sudah belajar di Universitas Indonesia. Buktinya kamu nggak lolos, ya. Buktinya kamu gagal. Ya, jadi kamu andaikan kalau saya tidak gagal, jadi kita pakai past perfect karena ini masa lampau banget, ya, masa lalu, dan kita masih mengandaikannya. Kalau saya ya, tidak gagal ujian tahun lalu, sudah paham ya maksud saya di sini ya? Karena kita awalnya menceritakan tentang masuk UI gagal, jadi kita pakai if you had not failed your exam last year. Kalau kamu tidak gagal pada saat ujian tahun lalu, kamu akan telah belajar di Universitas Indonesia. Ya. You would have studied. Cluenya would, di depan would inilah past future-nya, inilah perfect-nya, past future perfect. Ya. Karena di depannya ada kata kerja studied. Inilah ciri-ciri bentuk ketiga. Oke. Ya, saya jadi saya ulang lagi pemahaman kita mengenai if clause. If clause saya ulang lagi, klausa yang diawali dengan kata if, ya. Klausa yang diawali oleh kata if, ya, klausa berarti anak kalimat ya, bukan kalimat utama. Nah, klausa if ini dimasukkan juga ke kategori kata keterangan, klausa kata keterangan, adverbial clause. Ya, karena itu menerangkan suatu kejadian, ya, menerangkan suatu kejadian, ya, yang support, yang mendukung kalimat utama. Contohnya ini, kalimat utamanya adalah kamu akan telah belajar di Universitas Kristen Indonesia. Kalau ini keterangannya, ya, ini termasuk adverb of clause, condition, ya, ada syaratnya. Kalau kamu tidak gagal, buktinya tahun lalu kamu gagal, jadi enggak di UI. Nah, ini penyesalan di masa lampau. Nah, itulah bentuk ketiga. Oke. Ya, jadi bentuk ketiga, bentuk pertama, kedua, dan ketiga ya memang harus kita kuasai, karena memang itulah fungsinya if clause itu, untuk menceritakan kondisi di masa depan, kondisi di hari ini, dan kondisi di masa lalu, ya. Jadi if, ya, jika sesuatu terjadi, jika, ya. Jadi ini disebut juga dengan kalimat pengandaian. Oke. Ya, guys, so that's all my explanation about if clause for today. So thank you for listening to my explanation. I do hope you will understand more about the use of if clause in your speaking and also in your writing. So I'm Gunawan Tambun Saribu, your English instructor for today. Goodbye. Thank you.